Hai guys, balik lagi di One Month Review Lenovo Legion 5i Pro. Nah ini gue pakai selama sebulan. Banyak banget yang pengen gue ceritain, tapi gue pengen fokus ke beberapa pertanyaan yang udah dikirim oleh penonton setia channel ini. Langsung aja kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu RAM. Soal RAM ini ada beberapa orang yang nanya, RAM-nya bagus atau enggak. Nah, sebenarnya gue nggak bisa jawab, tapi feeling gue yang pasti ini RAM stok ya, bukan RAM yang bagus. Karena yang gue temuin itu dibuat oleh Samsung, dan speknya ya seperti ini. Cuman kalau mau dites secara detail harusnya dibuka, cuma gue nggak berani buka, dan juga nggak ada niat buat nge-upgrade. Karena menurut gue RAM yang ada sekarang udah cukup. Dari size-nya 32GB, itu kepake paling cuma 30%, dan gue nggak ngeliat ada bottleneck di RAM pada saat gue main game ataupun gue ngedit video. Jadi menurut gue RAM-nya udah cukup bagus, dan gue nggak mau terlalu mikirin performance-nya untuk RAM ini. Nah, untuk FPS dan temperatur, ini ada beberapa orang yang nanya, karena video-video yang kemarin gue belum nunjukin, gue belum tahu caranya. Sekarang gue udah tahu caranya munculin FPS dan temperatur. Ini gue coba langsung main game Shadow of the Tomb Raider. Ini gue set semuanya ultra, bahkan ray tracingnya juga gue nyalain sampai ultra. Pengen tahu kan paling mentoknya gimana? Kalau kita lihat di sini itu temperaturnya sekitar 75. Dan FPS-nya masih dapet di 60-an. Kalau diturunin jadi high settingnya itu bisa dapet di atas 100. Nah, sebenarnya gue pengen bikin video lagi nanti yang lebih detail, mau bandingin segala macam, ada G-Sync, ada resolusi, itu nanti. Karena sekarang gue pengen bahas suatu hal yang lebih penting lagi, yaitu laptop stand. Nah, kenapa laptop stand itu penting? Nah, ada yang ngasih saran nih, Gan, jangan taruh di atas mousepad, mending pakai laptop stand biar coolingnya lebih oke. Nah, ini gue setuju, dan akhirnya gue beli untuk alasan ergonomik juga. Dan ini penting kalau kita lihat ini perbandingannya ya, temperatur kalau gue taruh di atas meja, itu GPU bisa sampai 80 derajat. Oke? Nah, ini gue akan taruh di atas stand. Langsung turun temperaturnya bisa sampai 75. Jadi bisa beda sampai 5 derajat. Cuman karena pakai laptop stand, which is luar biasa kan. Tapi kalau kita lihat ini emang make sense karena ada beberapa exhaust di bagian bawah dari laptop ini yang kalau kita taruh di atas meja langsung dia pasti akan ketutup gitu, nggak lancar airflow-nya. Sedangkan dia kalau di atas ini dia sirkulasi udaranya jauh lebih lancar. Ini bisa di-adjust juga. Harganya gue beli sekitar 100.000. Dan ini jangan sampai salah beli ya guys, karena ada beberapa yang mirip tapi bahannya plastik. Sedangkan yang ini aluminium dan dia kokoh. Nah, pertanyaan berikutnya, ada yang nanya, ini warna putihnya gampang kotor enggak? Dan bakal jadi kuning atau enggak? Nah, menurut gue emang ini putihnya kelihatan banget sih. Kalau ada debu dikit, dia akan kelihatan. Jadi gue setiap hari harus siapin lap untuk lap-lap bagian yang kotor. Dan kayaknya untuk dua bagian, yaitu trackpad dan keyboard, itu akan gampang untuk jadi kuning. Karena materialnya beda. Dia terbuat dari plastik. Sedangkan yang lain tuh lebih ke aluminium. Oke, sekarang pertanyaan yang paling penting. Ini worth it atau enggak untuk dibeli? Ada yang nanya dibandingin sama M16 gimana? Nah, menurut gue dibandinginnya jangan sama M16, tapi sama G15. Ini tipis banget bedanya, harganya juga mirip. Cuma di atas kertas, Lenovo Legion ini lebih bagus. Ya, secara spek dan secara garansi juga lebih bagus. Cuman, balik lagi, ini nggak cuman masalah spek ya guys. Karena laptop Legion ini ada kelemahannya juga, yaitu berat. Dan desainnya mungkin kurang bagus dibandingin G15. Kalau gue boleh simpulkan pros and cons-nya, gue akan tulis seperti ini sih. Yang bagus dari laptop ini setelah gue pakai sebulan itu gue ngerasa speknya itu tinggi banget ya. Gue yakin ini bakalan last for at least 3 years. Itu nggak bakalan ada masalah untuk pakai software atau game apapun. Dan layarnya juga luar biasa, tajam banget, dan ada G-Sync-nya juga.
Dan yang kedua itu garansinya 3 tahun tuh bikin gue ngerasa nyaman. Habis itu gue kayak nggak takut kalau tiba-tiba ini rusak atau ketumpahan air atau jatuh gitu, gue bisa dapet ganti barunya itu dalam waktu 3 tahun, which is lumayan lama banget. Dan untuk kejelekannya ya ini berat ya, ini baterainya juga gede banget. Kalau dibandingin sama G15 ini bedanya lumayan jauh 1 kilo dari segi laptopnya aja. Dan dari segi desain juga ini mungkin bisa dibilang lebih jelek karena keyboardnya crowded, ada numeriknya. Trackpadnya nggak di tengah, dan mungkin look and feel-nya itu lebih kotak-kotak ya. Kalau dibandingin Asus ROG yang lebih slim, lebih sleek, mungkin kalau kalian sering pakai buat nongkrong di cafe gitu, kalian lebih mending pilih yang ROG Zephyrus G15. Nah, oke. Sekarang gue mau kasih pendapat gue tentang laptop ini secara umum. Jadi pas gue beli ini lumayan mahal harganya kan, 30 jutaan. Nah, gue cuma pengen bilang hati-hati kalau beli barang mahal. Karena efek sampingnya adalah bisa jadi lo pengen upgrade semua aksesorisnya. Contohnya apa? Ini gue kasih contoh langsung ya. Gue dulu pakai monitor ini Full HD dari HP ya kan, 24 inch, dan gue nggak pernah ngerasa ini kurang gitu. Gue ngerasa puas pakai ini udah bertahun-tahun kan. Tapi semenjak gue ngelihat layar monitornya laptop Lenovo ini yang jauh lebih tajam, jauh lebih tinggi refresh rate-nya, gue jadi ngerasa mata gue sakit gitu kalau ngeliat pixel-pixel yang gede-gede kan. Kalau yang ini kayaknya tajam banget gambarnya, jadi gue ngerasa kayak aduh kurang banget kalau gue pakai laptop ini tapi monitornya masih cuman Full HD. Nah, akhirnya gue nge-upgrade juga, beli monitor baru yaitu Gigabyte yang gaming monitor. Jadi gue keluar duit banyak lagi nih, tapi nggak apa-apa. Ini monitor bagus banget, gue mau bikin reviewnya juga one day. Jadi jangan lupa untuk subscribe kalau kalian pengen tahu kelebihannya monitor ini apa aja sih. Karena juga lagi ada giveaway guys. Jadi gue dapat hadiah nih pas beli laptop, yaitu mouse dan headset ya kan. Tapi gue nggak pernah pakai. Jadi make sure to subscribe. Dan as always, thanks for watching and see you next time.